Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar bersama dengan saya, Nur Hujah SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Nurul Ambia Mandiraja. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah macam-macam sujud. Ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Setiap kita belajar tentunya ada kompetensi dasar yang akan kita capai. 1. Memahami tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Setelah mempelajari materi macam-macam sujud, diharapkan nanti 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sujud dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah sujud syukur dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan ketentuan sujud syahwi dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan hikmah sujud syahwi dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan ketentuan sujud tilawah dengan benar. Yang kedelapan, siswa dapat menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar. Sudah pernah dengar apa itu sujud syukur? Iya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah berikut. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw busyra bihi harra sajidan syukra lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. 1. Karena seseorang itu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya di dalam gambar ini adalah seseorang yang mendapatkan hadiah. Nah, hadiah itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagai seorang muslim, setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita disunahkan melakukan sujud syukur. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Dalam ilustrasi gambar di samping, seseorang yang telah bepergian naik pesawat, kemudian di perjalanan mengalami bahaya dan pada akhirnya terselamatkan, maka setelah selesai dari bahaya tersebut dan selamat, disunahkan melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara melakukan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. Jadi seperti sholat, kalau sholat juga menghadap kiblat, kalau sujud syukur juga harus menghadap kiblat. Yang kedua, niat sujud syukur, ya. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Doanya ketika sujud syukur, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah selesai membaca doa, kemudian duduk kembali, lalu salam. Hikmah melakukan sujud syukur. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti dia menghargai Allah. 2. Memperoleh kepuasan batin berkait dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah kan cara melakukan sujud syukur? Sudah pernah belum kalian melakukan sujud syukur? Iya, ada yang sudah ya. Oke, kita lanjut ke materi sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya, jadi ketika kalian sedang sholat, misalkan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu pada saat rakaat terakhir kalian ragu-ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, ketika kamu ragu-ragu, kamu tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Kalian cukup melakukan sujud 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, dasar hukum sujud syahwi adalah sunnah. Nah, jadi tadi sujud syukur adalah sunnah, kalau sujud syahwi juga sunnah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: An Abi Sa'id al-Khudri, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum salat salasa aw arba'a falyatrahis syaka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu yasjadaini qabla ayyusallima." Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu
dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syahwi adalah: 1. Ketika seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan doa kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara melakukan sujud syahwi: 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar, kemudian sujud lagi dengan membaca doa yang sama dengan sujud yang pertama, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Pernah nggak kalian lupa ketika sholat? Misalkan lupa tidak membaca kunut gitu. Ya, kalau lupa membaca kunut maka melakukan sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi: manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Materi yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena seseorang membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal atau mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sama dengan sujud syukur dan sujud syahwi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ngan Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena seseorang saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat.
Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Al-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat Al-Sajdah ayat 15, Quran Surat Shad ayat 24, Quran Surat Fusilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, dan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk sejenak, dan kemudian yang terakhir adalah salam. Hikmah melakukan sujud tilawah: yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan ya. Soalnya berjumlah 5 untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian untuk pelajaran hari ini. Kerjakan di buku tugas kalian, kemudian jawaban kalian foto dan dikirim ke nomor WA Bu Hujah ya. Demikian apa yang dapat kita pelajari hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat WA, bisa dikirim ke Bu Hujah, nanti kita bahas di grup. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.